bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3511 Tianye Junlin Laozi datang dan tidak pergi. Seorang Ye Junlin, Dugu Tuo akan takut. Setelah kontak singkat terakhir, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Ye Junlin. Yang ini harus membalikkan semua kekuatan yang mungkin untuk bisa menghadapinya. Jika Anda menambahkan penyihir kota, maka mereka pasti akan mati. 5 orang Qinglong juga dibawa oleh Ye Junlin ketika mereka melihat tuan dari ras alien Xuanming. Masa lalu tragis yang tak tertahankan muncul di benak saya. Kepala mereka akan meledak. Amarah. Kemarahan yang ekstrim. Rasa sakit. Sakit tak berujung. Kemunculan segala macam otak hari itu akan mengikisnya. Tidak nyaman. Merasa nyeri tumpul. Mata mereka merah, dan bola mata mereka akan terbang keluar. Mau tidak mau saya gemetar, dan saya berkeringat. Tenang. Itu mereka. Itu mereka. Meskipun orang-orang ini tidak dapat melihat wajah mereka. Tapi 5 orang Qinglong mengenali pakaian mereka. Itu mereka. Pakaian orang-orang dari ras alien Xuanming terukir di tulang mereka. Jangan pernah lupa. Amarah. Mata 5 orang Qinglong sepertinya memancarkan kemarahan. Sebelumnya mereka takut dan takut akan hal ini. Tapi sekarang, hanya ada kemarahan dan balas dendam. Mereka tidak takut lagi. Mereka hanya ingin balas dendam. Tapi Ye Junlin mengerti bahwa mereka masih memiliki bayangan psikologis. Tidak sepenuhnya diberantas. Satu-satunya cara untuk membasminya sepenuhnya adalah membiarkan mereka membalas dendam dengan tangan mereka sendiri. Bunuh para pembunuh ini dengan tanganmu sendiri. Cabut mimpi buruk ini dengan tangan Anda sendiri. Baginya, tidak sulit untuk menghancurkan ras alien Xuanming. Tapi dia ingin saudara-saudaranya membalas dendam. Keluarlah dari mimpi buruk ini sendiri. Hanya dengan cara ini kita bisa membunuh iblis sepenuhnya. Apakah itu mereka? Ye Junlin dan kelima Qinglong bertanya. Itu mereka. 5 hati Qinglong meneteskan darah. Bagaimana mungkin bukan mereka? Boom. Ketika kelima orang itu menyapu pandangan mereka ke belakang, mereka mendarat di Duguk Xiao di belakang. Pada saat ini, bagi mereka berlima, itu seperti petir dari biru. Ini adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka. Bayangan seumur hidup. Pria inilah yang mencabut tulang akar dari tubuh mereka dan mentransplantasikan tulang akar ke dalam tubuhnya. Itu berarti dia sekarang memiliki akarnya. Terbakar dengan amarah. Guntur mengaum. Pada saat ini, mereka berlima seperti baut dari biru. Iblis terbesar masih Duguk Xiao. Itu dia. Bosnya adalah dia. Dia mentransplantasikan tulang akar kita. Bos, aku ingin membunuhnya. Aku harus membiarkannya mati. Bos, dia selalu muncul dalam mimpi kita. Walaupun mereka belum pernah melihat wajah asli Duguk Xiao saat itu. Tapi melihat sekarang, rasanya sangat akrab. Ditentukan di tempat bahwa itu adalah dia. Entah itu bentuk tubuh atau nafas, atau bahkan wajah yang belum pernah terlihat sebelumnya, terlihat jelas saat ini. Ini sudah terukir di pikiran mereka. Ye Junlin, Xiao Feng dan yang lainnya juga semua memandang Duguk Xiao. Oke. Hari ini, aku akan membayar hutang dengan darah dan darah. Saudara-saudara, aku berjanji akan membalaskan dendammu. Kesempatan hari ini datang. Aku akan membuat balas dendammu berhasil. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk mengambil balas dendam hari ini. Ini satu-satunya milik kita hari ini. Ini juga janji terberat Ye Junlinku. Ye Junlin berteriak keras. Ini dia penjelasannya kepada saudara-saudaranya. Hari ini, ketika dia bertemu musuh ini, dia akan membunuhnya apapun yang terjadi. Jangan mencoba untuk menghentikan siapapun. Tidak ada yang bisa melakukannya. Hanya ada satu jalan buntu bagi Duguk Xiao. Napas kuat Ye Junlin telah mengunci Duguk Xiao. Siapapun bisa melarikan diri. Tapi Duguk Xiao tidak mungkin. Bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak bisa menyelamatkannya. Meskipun Duguk Xiao sangat kuat, setelah dikunci oleh Ye Junlin,
Dia tampaknya menekan pegunungan di 10 arah, membuatnya terengah-engah sama sekali. Saya tidak bisa merasakan seluruh tubuh bergerak, dan seluruh orang perlahan-lahan terkoyak, baik secara fisik maupun mental. Bab 3512 Rubah kekuatan harimau palsu. Ini juga mengerikan. Seluruh orang kehabisan napas dan hampir pingsan. Rasakan mata haus darah dari kelompok orang ini. Dia tahu dia sudah selesai. Tidak mungkin untuk hidup hari ini. Tampaknya tidak ada gunanya bahkan jika Raja Surga ada di sini. Mengerikan. Dan dia merasa bahwa dia tidak hanya akan mati, tetapi juga menderita siksaan tanpa akhir. Hidup lebih baik dari kematian. Seluruh orang mungkin hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa membayangkan apa yang menunggunya. Tidak. Dia tidak ingin mati. Aku bahkan tidak ingin menanggung siksaan. Guguk Xiao hampir menangis. Tubuh itu bergetar hebat. Awalnya berpikir bahwa setelah memiliki 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual, dia tidak akan terkalahkan ke segala arah. Hasil dari itu, sebelum dia bisa menunjukkannya, dia terbunuh. Bahkan lebih tragis, dia tidak mau. Panik. Wajah Guguk Xiao penuh dengan kepanikan. Guguk Xiao segera melihat Dugu Tuo dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Hanya saja Dugu Tuo dan semua orang juga ketakutan. Dugu Tuo tidak tahu seberapa serius situasi saat ini. Tidak hanya Guguk Xiao, tetapi bahkan semua orang akan mati. Semua orang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Kecuali ada keajaiban. Tapi bagaimana keajaiban itu mungkin? Siapa yang bisa menghentikan Ye Junlin? Pertempuran ini tidak bisa dilakukan. Pamer. Dugu Tuo segera berkata, Tuan Ye salah paham. Semuanya salah paham. Salah paham. Semua orang memandangnya dengan heran. Hubungan antara ras alien Xuanming dan dia sudah solid. Di mana letak salah pahamnya? Bagaimana ini mungkin? Ye Junlin tersenyum. Dari mana kesalahpahaman itu berasal? Bukankah seharusnya kita mengenali orang yang salah? Bukan kamu. Dugu Tuo dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Memang kekuatan. Dan kami juga diperlakukan seperti pistol itu digunakan. Dan sekarang kamu juga digunakan sebagai senjata. Ye Junlin mengangguk. Yah, aku tahu kamu digunakan sebagai senjata. Aku menemukan kekuatan ini lebih awal darimu. Dan aku yakin itu ada di Paviliun Barat. Tapi bunuh dulu. Katakan lagi. Dugu Tuo menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tuan Ye benar-benar diperlukan. Apa yang diinginkan pasukan ini adalah agar kita bertarung. Mereka suka duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Dan merekalah yang pada akhirnya untung. Kita tidak bisa bodoh. Mereka kiri dan kanan. Prioritas utama Tuan Ye adalah mencari tahu kelompok ini mereka adalah musuh terbesar kita. Kami akan membicarakan keluhan dan keluhan kami setelah kami menangani masalah ini. Hal yang sama berlaku untuk faksi utama dari divisi setan kota. Jika kami pesta rusak dalam pertarungan, maka mereka semua akan mati. Kata-kata Dugu Tuo meledak seperti guntur di kerumunan penyihir kota. Sekarang semua orang berbicara. Meski bisa membunuh Dugu Tuo. Tetapi jika mereka menjadi sasaran kekuatan lain, mereka tidak akan setuju. Yang mereka inginkan hanyalah bertahan hidup. Alih-alih membunuh Dugu Tuo, Zen Moshi kemudian dihancurkan. Semua orang di balai kota ragu-ragu. Pertimbangkan kembali masalah ini. Gong Qianqiu dalam kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Dugu Tuo benar-benar memiliki 2 anak laki-laki. Pada saat ini, hanya beberapa kata akan mengacaukan jantung militer divisi penindasan iblis. Master Bond tersenyum. Tapi ini tidak bisa dipusingkan dengan Ye Junlin dan yang lainnya. Dugu Tuo Jian menstabilkan divisi Zenmo, dan dengan cepat menatap Ye Junlin. Tuan Ye, keluhan dan keluhan kami akan dihitung nanti. Pertempuran ini pasti akan diperjuangkan. Tapi mari kita cari tahu kekuatan ini bersama-sama dulu. Jangan biarkan mereka memiliki kesempatan untuk berhasil. Tapi Ye Junlin memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dan dia mencibir, oh, tidak apa-apa. Aku akan membunuhmu dulu.
dan kemudian mencari tahu kekuatan ini dan hancurkan mereka, itu tidak akan mempengaruhi mereka sama sekali. Selain itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersamaku. Bergabunglah dengan kekuatan. Xiao Feng juga berteriak, ya, prioritas utama adalah membunuhmu dan membalas dendam. Ayo kesampingkan yang lainnya. Gong Qianqiu sedikit mengernyit. Sampah ini benar-benar rubah. Bunuh, bunuh, bunuh. Balas dendam. Qinglong 5 juga berteriak. Ye Junlin semua memiliki hati untuk membunuh. Bab 3513 Akankah Ye Junlin menemukan kita? Mereka tidak akan diganggu atau terpengaruh oleh apapun. Tidak ada hal lain yang penting bagi mereka hari ini. Mereka hanya memiliki satu tujuan, untuk membunuh semua orang di ras alien Xuanming untuk membalas dendam. Tekad yang teguh tidak akan menghentikan apapun. Membunuh, membunuh, membunuh. Wajah Dugu Tuo tiba-tiba menjadi pucat. Saya pikir orang-orang Zenmoshi telah dipadamkan, dan masih ada harapan. Tapi Ye Junlin terlalu tegas di sini. Sama sekali tidak ada cara. Kamu harus mati hari ini. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Teriak Xiao Feng. Qinglong membuat kalian berlima menderita karena kesalahanku hari itu. Hari ini aku harus bergegas ke depan untuk membalaskan dendammu. Xiao Feng siap menyerang. Tapi ini membuat Gong Qianqiu marah. Ada apa dengannya? Berapa yang dia punya? Tidak bisa membedakan antara raja dan raja. Jika tidak ada Ye Junlin, balas dendam apa yang akan dia lakukan? Ye Junlin berdiri di belakangnya, memamerkan miliknya. Kekuatan seperti ini, seolah-olah dia melakukan segalanya. Sama saja. Sampah tidak berguna, hanya berpura-pura sombong. Sekarang Xiao Feng tidak memiliki nilai guna. Gong Qianqiu sangat membenci Xiao Feng. Hanya mata panas. Xiao Feng menjadi semakin dibenci. Saya merasa buruk di mana-mana. Sangat menjijikkan. Awalnya, Gong Qianqiu tidak merasakannya, tapi sekarang semuanya menjijikkan. Xiao Feng yang malang masih tidak tahu. Master Bond mengangguk. Saya belum pernah melihat orang yang begitu percaya diri. Konyol. Bunuh. Xiao Feng adalah yang pertama membunuh. Mengikuti Junjun, Li Ziran dan yang lainnya juga mengikuti. 5 Qinglong juga bergegas keluar, bahkan jika kekuatan mereka benar-benar tidak memadai sekarang. Tapi ada hati untuk balas dendam. Bunuh. Zenmoshi akhirnya bergerak. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan ras alien Xuanming. Jika tidak saat ini, kapan lagi? Harus dilakukan. Adapun kekuatan yang dikatakan Dugu Tuo, Ye Junlin ada di sana. Mereka percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Bertarunglah. Semuanya ikuti aku. Dugu Tuo dan yang lainnya tahu bahwa pertempuran ini tak terhindarkan. Mulai saja membunuh. Para ahli dari ras alien Xuanming dan berbagai ras alien dikirim satu demi satu untuk menghadapi mereka. Pastikan untuk melindunginya. Semua orang bisa mati, tapi Tuan Muda harus pergi. Sebagian besar ahli dari ras alien Xuanming masih berjaga-jaga di sekitar Dugu Xiao. Bagaimanapun, dia adalah garis keturunan umum ras alien Xuanming dan ras alien Shenluo. Jika dia membunuhnya, darah kedua keluarga itu masih ada. Masih ada harapan. Namun, Xiao Feng, Qinglong dan yang lainnya bergegas langsung ke Dugu Xiao. Ye Junlin juga dikirim. Dia melindungi 5 orang Qinglong di sekitarnya dan dengan paksa membuka jalan bagi mereka. Bagaimanapun, 5 orang Qinglong baru saja pulih dan kekuatan mereka terbatas. Jika Anda datang sendiri, sama sekali tidak ada cara untuk membalas dendam. Dia hanya bisa melakukannya untuk mereka. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah. Ini adalah sesuatu yang sebagian besar alien Zenmoshi dan Xuanming tidak pernah alami. Di masa lalu, kedua belah pihak bertarung hampir sepanjang waktu. Ini seperti makan biasa. Tapi sekarang aku tidak bisa melihatnya. Belum lagi pengalamannya. Ini adalah pertama kalinya dalam ingatan banyak orang bahwa ada pertempuran besar. Gong Qianqiu di kejauhan langsung tersenyum. Semua ini direncanakan dengan cermat olehnya. Semua orang di bawah adalah pionnya.
Perasaan bermain dengan orang-orang di telapak tangan seperti ini benar-benar keren. Kuncinya seperti Ye Junlin, yang jelas tahu bahwa dia adalah bidak catur, tetapi masih melangkah ke dalam permainan catur, meninggalkannya pada belas kasihan Gong Qianqiu. Apa hal yang memuaskan ini? Lawan. Bunuh. Hahaha. Bunuh. Bunuh semua orang yang aku benci. Gong Qianqiu berangsur-angsur menjadi gila. Dia sangat menyukai perasaan melihat orang lain membunuh. Dia akan tenggelam di dalamnya. Pada saat ini, Master Bond tiba-tiba bertanya, "Kamu berkata, apakah Ye Junlin akan menemukan kita?" Bab 3514 bakat tidak terpenuhi. Itu hanya pembicaraan di atas kertas. Begitu kalimat ini keluar, senyum di wajah Gong Qianqiu langsung menghilang. Bahkan ekspresinya sedikit membeku. Ini membuat Master Tulang menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Tepat ketika saya hendak meminta maaf, saya mendengar Gong Qianqiu berkata, "Tidak masalah jika saya menemukannya atau tidak. Jika saya datang sendiri, dia tidak akan pernah menemukannya. Tetapi dengan Anda, dia mungkin sudah menemukan Anda." Tiba-tiba, Master Bond panik. Aku sudah ketahuan. Dia sebenarnya memiliki bayangan pada Ye Junlin. Terakhir kali di luar menara penindasan iblis, dia mengambil inisiatif untuk mengalihkan Ye Junlin dan hampir tertangkap. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika dia tahu tentang kamu dan aku sekarang, dia tidak peduli. Dia hanya akan membalaskan dendam saudaranya. Kata-kata, dengan saya di sini, jangan takut padanya. Gong Qianqiu tampak percaya diri. Dia dulu takut pada Ye Junlin. Tapi sekarang dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi Ye Junlin. Anda tidak akan takut dengan pertemuan tatap muka. Dia merasa bisa membunuh Ye Junlin. Ini tidak akan mudah. Takut akan hal yang mustahil. Bahkan Gong Qianqiu mengamati situasi di lapangan, memikirkan apa yang akan dia lakukan nanti. Apakah Anda ingin membantu sekelompok alien Xuanming? Atau membantu Ye Junlin? Pertempuran yang menakutkan telah dimulai. Kedua belah pihak telah saling membunuh. Master Alien dan Master Zenmoshi bertemu satu sama lain, dan kedua belah pihak berimbang. Bagaimanapun, itu telah berjuang selama ratusan tahun. Tidak ada yang menang atau kalah. Kekuatannya setara. Namun, ketika alien bertemu dengan orang gila Ye Junlin, itu tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan seorang Xiao Feng harus digambarkan sebagai pemberani dan tak terkalahkan. Bakatnya tinggi, dan dia telah berlatih latihan Junjun, dan seluruh orang bergegas ke depan. Bahkan melawan para ahli top dari berbagai ras. Yang lain juga sangat meningkatkan kekuatan mereka karena berlatih latihan Junjun. Dalam jarak dekat dengan alien, kedua belah pihak memiliki peluang menang yang hampir sama. Tetapi ketika datang ke Junjun, situasinya berbeda. Junjun terlalu kuat. Meskipun dia tidak berkultivasi dengan cara yang Gong Qianqiu telan. Tapi kecepatan peningkatannya super-super cepat. Telah mencapai tingkat atas. Saya langsung bertarung dengan Dugu Tuo dan Ibu Negara. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Lebih cepat dari yang saya kira. Bahkan Gong Qianqiu, yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Saya pikir dia pasti meninggalkan Junjun jauh di belakang. Alhasil, melihatnya sekarang, dia tidak lambat untuk membaik. Jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Jika diberi waktu, dia pasti akan tumbuh dewasa. Bahkan Gong Qianqiu mengerti bahwa batas atas Junjun pasti lebih tinggi dari miliknya. Dia hanya melahap banyak sekarang. Begitu Junjun juga mengaktifkan mode melahap, dia jauh lebih rendah. Lagi pula, Gongfa Junjun yang diciptakan sendiri ini lebih teliti daripada miliknya. Dan dia sendiri melahap tulang roh akar roh. Tulus. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan palsu-palsu saya sendiri? Tapi kemudian, mata Gong Qianqiu dingin, dan senyum haus darah muncul di sudut mulutnya. Sayangnya, bagaimanapun juga, bakat adalah bakat. Sebelum bakat diwujudkan, itu semua di atas kertas.
Junjun sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh ke titik di mana dia mengancam dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia akan membunuh Ye Junlin sendiri. Junjun tidak akan melepaskannya. Hapus saja sebelum dia dewasa. Semua bakat yang tidak memiliki kesempatan untuk diwujudkan sama sekali tidak berguna. Sepertinya Junjun sangat berbakat sekarang. Diperkirakan yang terkuat adalah Dugu Tuo. Dan Yu Feng Tianxi, yang paling ditakuti Dugu Tuo, penuh dengan semut di Gong Qianqiu. Belum lagi Junjun. Tentu saja, inti dari medan perang saat ini adalah 5 Qinglong. Tepatnya, Ye Junlin yang melindungi mereka. Tim 6 orang itu benar-benar tak terkalahkan. Sepanjang jalan, mayat alien ditinggalkan dalam sekejap. Ratusan, ribuan, semakin banyak master alien jatuh. Tidak peduli apa yang mereka tunjukkan, mereka tidak bisa menghentikan Ye Junlin. Bab 3515 kesempatan bagus untuk bersinar di divisi. Semakin banyak master alien jatuh. Penjaga di sekitar Dugu Xiao semakin sedikit. Hati Dugu Xiao dingin. Melihat mata 5 orang Qinglong, seolah-olah mereka akan memakan dagingnya dan meminum darahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ini sangat menakutkan. Semakin dekat, intinya, aura agung Ye Junlin masih terkunci padanya. Dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Ye Junlin membunuh tuan alien di sini, dan sangat menghancurkan kekuatan hidup ras alien. Dengan demikian, Zhen Moxi dan Xiao Feng berada di atas angin. Dan keuntungan menjadi lebih dan lebih jelas. Bagaimanapun, jumlah musuh berkurang dengan cepat. Dan kekuatan tempur mereka tetap sama. Keuntungan alami akan datang. Bunuh. Para penguasa divisi penindasan iblis sangat terkejut. Dan pembunuhan itu bahkan lebih kejam. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk bersinar. Pendahulu kita tidak bisa melakukannya. Generasi dari generasi ke generasi tidak bisa melakukannya. Ketika kita berada di generasi kita akan melakukannya. Lawan terbesar, ras alien Xuanming dibasmi. Kami akan bersinar di divisi penindas iblis. Nama kami akan terukir di aula divisi iblis penekan selama ribuan generasi. Melihat tren ras alien Xuanming dimusnahkan, para master divisi penekan iblis sangat bersemangat. Jika mereka melakukan apa yang tidak bisa dilakukan pendahulu mereka, mereka akan dianugerahkan dewa. Tanyakan saja. Siapa yang tidak ingin menambah kemuliaan keluarga? Siapa yang tidak ingin menjadi kebanggaan seorang guru? Sekarang adalah kesempatannya. Di ujung jari Anda. Sudah waktunya bagi mereka untuk bertarung. Semua orang seperti darah ayam. Gila. Mereka mati-matian membunuh ras alien Xuanming. Pada saat ini, persatuan dan kekuatan tempur divisi Zenmo harus dimainkan. Semua master dari divisi penindasan iblis ditekan dalam skala besar. Dorong tuan alien kembali. Xiao Feng dan orang-orang ini bertarung seperti orang gila. Mereka semua hanya memiliki satu keyakinan, bunuh semua alien. Tidak ada yang tersisa. Semua disembelih. Tidak bagus. Melihat momentum sepihak, Dugu Tuo dan ibu negara ingin mengubah gelombang pertempuran. Tapi itu tidak mungkin. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Gadis kecil di depannya tidak berharap menjadi begitu kuat. Sepasang dua tidak jatuh. Mengikat mereka dengan erat. Meskipun dia tidak bisa membunuh mereka sendirian, mereka juga tidak bisa membebaskan diri. Kedua belah pihak hanya bisa menemui jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Melihat semakin sedikit master di sekitar Dugu Xiao, mereka juga tidak berdaya. Lawan. Ketika Dugu Tuo dan yang lainnya akan menemukan trik untuk menyingkirkan Junjun. Para ahli seperti Xiao Feng, Li Ziran, Guo Yun Evil God dan Ning Jinye datang. Tidak hanya itu. Ada juga nenek moyang dari faksi utama divisi Zenmo dan pusat kekuatan utama Sentianjian. Pengkhianat. Kalian semua harus mati. Jangan tinggalkan alien itu. Sudahkah kamu berbohong kepada kami begitu lama, berpikir bahwa siapapun dapat melarikan diri? Mustahil. Tuan Yang. Tak terhitung jumlahnya datang.
Dugu Tuo dan yang lainnya hanya bisa menghadapinya dengan putus asa. Guguk Xiao dan yang lainnya tidak bisa mengurus mereka. Hanya bisa mengandalkan taktik laut alien Xuanming. Mereka melarikan diri sambil melindungi Guguk Xiao. Dan Ye Junlin membawa Qinglong 5 untuk mengejar mereka. Ye Junlin tidak akan secara langsung membunuh tuan dari ras alien Xuanming, tetapi akan membuat mereka kehilangan efektivitas tempur mereka. Biarkan Qinglong membunuh mereka satu persatu. Kebencian mereka sendiri, laporan mereka sendiri. Dalam sekejap mata, ada juga puluhan ribu master alien Xuanming yang mati di tangan 5 Qinglong. Tidak banyak master alien Xuanming yang menjaga Guguk Xiao. Menghadapi Ye Junlin, mereka hanya menggigil ketakutan. Terlalu kuat. Mereka tidak bisa melindunginya. Pada akhirnya, semua orang harus berjuang. Guguk Xiao paling takut. Ini adalah bagaimana melakukannya. Apakah Anda benar-benar akan mati? Segera, perang berakhir. Dengan kerjasama semua pihak, para alien itu hampir saja dipenggal. Hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa dalam perang melawan binatang buas. Bab 3516 Efek Ye Junlin. Di sisi Zenmoshi, semakin berani, penindasan komprehensif, dan bahkan pembantaian. Tak lama setelah, semua master alien di depan Zenmoshi terbunuh. Hanya ada ribuan orang di depan Ye Junlin yang melindungi Guguk Xiao. Semua orang lain sudah mati. Tapi Dugu Tuo dan ibu negara sudah terluka parah di bawah pengepungan. Situasinya jauh di luar imajinasi mereka. Saya pikir pertempuran ini akan sangat brutal. Kedua belah pihak akan bertarung dan kehilangan keduanya. Hasilnya adalah penghancuran di samping. Divisi setan kota tidak membunuh atau melukai banyak orang sama sekali. Orang-orang di pihak Ye Junlin baik-baik saja kecuali luka ringan. Mereka tercengang. Tentu saja, semua ini adalah efek Ye Junlin. Ye Junlin mempengaruhi situasi pertempuran. Dia membunuh lebih banyak dan lebih mengejutkan. Yang lain kurang stres. Puff, puff. Segera Dugu Tuo kehilangan kekuatan bertarung mereka dan jatuh ke tanah. Tidak bisa bangun lagi. Hanya bisa disembelih. Hahaha. Kamu juga bodoh. Kamu telah ditipu olehku begitu lama. Kamu bahkan tidak mengetahuinya. Dan apakah kamu mengenali Ye Junlin sebagai tuannya sekarang? Jadilah anjingnya. Hahaha. Dugu Tuo mulai tertawa. Lihatlah kerumunan dengan mata orang bodoh. Sepertinya kamu menang, tapi nyatanya kamu kalah telak. Jangan berpuas diri, kamu juga akan dihancurkan. Kekuatan dalam kegelapan pasti akan menyerang. Dia lebih kuat dari Ye Junlin. Dan Xuanming alien Racelotku tidak mati, tetapi menghilang. Kamu akan selamat. Dugu Tuo tertawa terbahak-bahak. Ibu negara memandang Ye Junlin dan berteriak, Ye Junlin, kamu berani menjadi anakku. Kamu akan mati pada akhirnya. Ketika suamiku kembali, kamu harus mati. Ye Junlin, yang secara bertahap mendekati Guguk Xiao, tiba-tiba menamparkan Dugu Tuo di udara dan wajah ibu negara. Ini berisik. Bunuh, kata Ye Junlin. Para penguasa divisi penindasan iblis seperti orang gila, membunuh Dugu Tuo dan ibu negara satu demi satu. Pada akhirnya, keduanya meninggal secara tragis. Bahkan tidak ada satupun tubuh yang tersisa. Dan Guguk Xiao akan runtuh. Dalam waktu singkat, semua yang dia miliki telah menghilang. Jangankan bahwa ada ribuan orang yang melindunginya. Tapi itu tidak berguna. Segera orang-orang ini akan mati. Dia adalah orang terakhir yang mati. Dan dia tahu bahwa dia akan menjadi yang terburuk untuk mati. Tidak satupun dari mereka. Ini benar-benar menakutkan. Gong Qianqiu, yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan, tertegun berulang kali. Aku tidak menyangka. Ras alien Xuanming, yang telah menjadi musuh mematikan Zenmoshi selama ratusan tahun, telah menghilang seperti ini. Benar-benar memalukan. Master Bond juga menghela nafas. Perubahannya terlalu besar. Besar. Langit telah berubah. Dan polanya juga akan berubah. Selanjutnya, saatnya untuk menekan Departemen Sihir. Hei. Gong Qianqiu tersenyum tak berdaya. Tiba-tiba saya merasa adegan ini sangat membosankan.
Sama sekali tidak masuk akal. Apakah saya ingin menambahkan beberapa pertunjukan lagi? Di lapangan, semua orang berhenti. Diam-diam menyaksikan Ye Junlin mengambil Qinglong 5 untuk lebih mendekati Duguk Xiao. Ada semakin sedikit orang di sekitar Duguk Xiao. 5.000, 3.000, 1.000, 500. Jumlah orang berkurang satu per satu. Di hadapan ras alien Xuanming, 5 Qinglong tidak menahan sama sekali. Lihat satu bunuh satu. Ye Junlin memandang lusinan orang yang menjaga Duguk Xiao, dan dia tersenyum. Aku mengagumi kalian semua. Apakah kamu masih menjaga tuan mudamu? Pada saat terakhir, antar ras. Setidaknya kelompok orang ini kurang flamboyan. Bahkan jika Anda mati, Anda tidak perlu takut. Masih melindunginya di depan Duguk Xiao. Duguk Xiao tercengang. Ada semakin sedikit orang. 30, 20, 10. Tidak. Dia kosong sekarang. Bang-bang. Di bawah tekanan kuat Ye Junlin, lututnya pecah dan dia jatuh langsung ke tanah. Qinglong, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bab 3517, waktunya untuk membalas dendam. Tidak, tidak. Jangan kemari. Jangan kemari. Duguk Xiao, yang sedang berlutut di tanah, menggelengkan kepalanya panik dengan wajah ketakutan. Menyaksikan Qinglong 5 orang mendekati langkah demi langkah. Dia menjadi gila. Dia sendiri mengerti apa yang akan menunggunya. Nasibnya akan tragis. Bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. 5 orang Qinglong sekarang terlihat muram. Itu adalah tampilan kanibalisme. Dia hanya melihatnya pada binatang. Mereka benar-benar memakan daging mereka sendiri dan meminum darah mereka sendiri. Rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya. Apa yang dia lakukan pada orang lain saat itu akan dibalas 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau bahkan 1000 kali lipat. Dia sekarang merasa kulitnya terbelah inci demi inci. Tulang-tulangnya juga hancur sedikit. Darah terkuras. Jiwa hangus. Bahkan sebelum itu dimulai, dia merasakan sakit yang tak ada habisnya. Sakit di sekujur tubuh. Bahkan rasa sakit jiwa pun terlibat. Ketakutan di hatinya terhubung. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Aku mohon. Tolong jangan datang ke sini. Bang, bang, bang. Duguk Xiao benar-benar ketakutan. Kau tahu gila di tanah. Memohon 5 Qinglong untuk tidak datang. Hanya bagaimana mungkin? Sekarang Duguk Xiao tidak bisa melarikan diri sama sekali. Lebih dari 100.000 orang dari divisi setan kota mengepung tempat ini. Lingkaran dalam penuh dengan orang-orang Ye Junlin. Junjun, Li Ziran, Dewa Jahat Huo Yun, murid, dan saudara Ye Junlin. Bahkan Zhou Nanyan dan Wen Lei, yang telah mengasingkan diri, datang. Mereka telah mengolah latihan dasar Ye Junlin. Siang dan malam, tidak pernah berhenti. Bahkan tidak muncul. Tapi hari ini adalah hari yang istimewa, dan mereka semua ada di sini. Tujuannya adalah untuk menyaksikan momen ketika 5 Qinglong membalas dendam. Lingkaran terdalam adalah Qinglong 5 dan Duguk Xiao. Mereka telah datang ke Duguk Xiao. Aku juga ikut. Xiao Feng tidak bisa menahannya lagi dan segera bergegas ke depan. Hal ini dimulai karena dia, dan dia ingin membalas dendam. Gong Qianqiu di kejauhan melihat pemandangan ini. Dia semua bodoh. Xiao Feng sakit, kan? Kamu ingin ikut bersenang-senang dalam segala hal. Kamu menonjol. Semuanya mencolok, kan? Bisakah ini dicampur? Otak. Murni. Gong Qianqiu mengutuk dengan marah. Tapi setelah dipikir-pikir, jika Xiao Feng tidak seperti ini, bagaimana dia bisa dengan mudah mengendalikannya? Semakin Gong Qianqiu memandang Xiao Feng, semakin menjijikkan dan menjijikkan dia jadinya. Saya tidak sabar untuk menamparkan sampai mati. Pada saat ini, 5 orang Qinglong membalas dendam. Akibatnya, Anda berlari. Tapi tiba-tiba ada seringai di sudut mulutnya. Sebuah ide sepertinya muncul. Melihat seringainya, Master Bond sepertinya memahami sesuatu. Ungkapkan posisi kami. Gong Qianqiu tiba-tiba berkata. Oke. Master Bond segera melepaskan napasnya,
mengungkapkan posisinya. Gong Qianqiu tidak sengaja menyembunyikan nafas ini. Benar saja, setelah nafas itu terekspos, Ye Junlin, yang tidak jauh, segera menyapu. Betul sekali. Mereka terekspos, dan Ye Junlin sudah menemukannya. Tapi Ye Junlin tidak bergerak. Perhatian masih tertuju pada Duguk Xiao. Tidak sedang terburu-buru. Satu per satu. Biarkan 5 Qinglong membalas dendam terlebih dahulu. Di lapangan, Xiao Feng adalah orang pertama yang bergegas. Kaulah yang membuatku merasa bersalah sampai sekarang. Retak. Dia menamparnya dengan telapak tangan, dan tulang bahu kanan Duguk Xiao langsung hancur. Wah! Duguk Xiao segera mengeluarkan teriakan yang menusuk. Sebagian tulangnya hancur menjadi bubuk. Setelah Xiao Feng menyelesaikan semua ini, dia segera berkata, "Oke, balas dendamku sudah berakhir. Terserah kamu sekarang, atau aku akan menjadi sedikit kerusuhan. Tapi aku sarankan kamu menggali akarnya dulu. Kami tidak membutuhkan pisau patah semangat, cukup gunakan pisau biasa. Gali tulang akarnya sedikit demi sedikit," saran Xiao Feng. Bab 3518 Sutradara adegan ini. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 5 pisau tajam dan menyerahkannya kepada 5 orang Qinglong. Lihat alat yang disiapkan Xiao Feng sebelumnya. Mata 5 orang Qinglong menyala. Benar saja, itu pasti Xiao Feng. Bersiaplah untuk ini sebelumnya. Besar. Itulah yang mereka pikirkan. Mereka harus menemukan cara untuk mengembalikan rasa sakit yang mereka alami satu per satu. Ini bagus. Alis Gong Qianqiu berkerut lagi, dan Master Tulang di samping berkata, "Xiao Feng ini sangat buruk. Saya benar-benar tidak menyangka memiliki sisi yang begitu kejam." Dia berpikir bahwa Gong Qianqiu sangat mematikan sehingga orang ini baik hati dan penurut. Namun dapat dilihat dari metode penyiksaan ini yang tidak sederhana. Gong Qianqiu tersenyum. Selain aku, orang ini masih sangat kuat. Kejam dan tenang. Dia adalah orang yang melakukan hal-hal hebat, tapi sayangnya dia bertemu denganku. Haha. Master Bond tidak bisa menahan diri. Tersenyum. Bisa jadi generasi penyihir. Hasilnya, sepertinya Duguk Xiao ini yang paling menderita. Ye Junlin baru saja menemukan kita, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Ini adalah Duguk Xiao di atas segalanya, dan mereka ingin mengambilnya. Balas dendam. Anak ini dalam masalah sekarang. Mereka ingin membalas dendam tanpa halangan apapun, dan mereka tidak akan terpengaruh oleh apapun di dunia luar. Master Bond menganalisa situasi di lapangan. Sudut mulut Gong Qianqiu terangkat. Hah. Mereka ingin membalas dendam dengan senang hati. Tentu. Sekarang mereka semua berpusat pada Duguk Xiao, dan segala sesuatu di sekitar mereka tidak bisa masuk ke telinga dan mata mereka, bahkan Ye Junlin. Master Tulang merespons secara tidak sadar. Gong Qianqiu tiba-tiba menunjukkan senyum buruk. Haha, kalau begitu aku tidak akan membiarkan mereka membalas dendam. Aku bahkan mengatakan aku tidak akan membiarkan mereka membalas dendam. Begitu mereka menyebutkannya, aku membiarkan mereka menelannya kembali. Biarkan saja. Mereka merasakan pukulan. Perasaan memukul kapas. Dia hanya berpikir tentang bagaimana menambahkan beberapa drama dan bermain dengan kelompok Ye Junlin. Bond Master juga melihatnya. Yang satu ini tidak sesederhana menonton sandiwara. Dia mengarahkan drama itu. Tapi permainan ini sangat membosankan. Kemudian dia akan berubah dan menambahkan drama. Buat adegan ini terlihat lebih menarik. Kata-kata Master Bond mengingatkan Gong Qianqiu. Ye Junlin. Yang mereka inginkan sekarang adalah balas dendam yang tulus. Tidak ada hal di luar yang mempengaruhi mereka. Apa yang harus dikatakan setelah balas dendam? Tapi Gong Qianqiu tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka sekarang. Dia akan menghancurkannya. Ketika iblis hati Qinglong hendak dilenyapkan, dia mengambil tindakan untuk menghancurkannya, membuat balas dendam menjadi tidak mungkin. Bau mulut yang menumpuk begitu lama tersangkut di dada Qinglong. Saat itu akan dirilis, hasilnya dihapuskan. Nafas ini mundur kembali. Ini akan membuat mereka kesal. Depresi sampai mati.
Tapi inilah yang ingin dilihat Gong Qianqiu. Menyenangkan. Dan Xiao Feng baru saja pergi untuk membalas dendam dan merangsangnya. Dia tidak tahan. Harus bermain-main dengannya. Di lapangan, 5 orang Qinglong memegang pisau tajam dan melambaikannya ke Duguk Xiao. Apa yang kamu lakukan pada kami? Kami akan melakukannya padamu. Kamu harus menahan diri. Jangan biarkan rasa sakitnya mati. 5 orang Qinglong menunjukkan senyum iblis. Langkah demi langkah mendekati Duguk Xiao. Pisau tukang daging di tangannya hampir saja mengenainya. Gali tulang akarnya sendiri sedikit demi sedikit. Ah! Duguk Xiao meraung seperti orang gila. Melihat kelima orang itu, dengan wajah penuh kengerian, Duguk Xiao ingin menghindari. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lututnya pecah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Selamatkan aku. Siapa yang akan menyelamatkanku? Duguk Xiao sangat ketakutan sehingga dia mulai berdoa ke langit. Ekspresi kekejaman melintas di wajah Qinglong. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ayo. Kelimanya diam-diam menggerakkan pisau mereka secara bersamaan. Puff, puff. Semuanya menusuk ke arah tubuh Duguk Xiao. Bab 3519 Gong Qianqiu menyerang Ye Junlin secara langsung. Duguk Xiao menutup matanya dengan putus asa. Bilah tajam di tangan 5 orang Qinglong menusuk. Tapi ada yang tidak beres. Ini bukan perasaan menusuk pisau di daging, tapi perasaan menusuk pisau di kapas. Bahkan di udara. Deskripsi yang tepat adalah bahwa itu ditusuk. Tidak ditusuk. Mustahil. Duguk Xiao seperti ini sekarang. Bagaimana itu bisa tidak selaras? Dia tidak bisa melarikan diri. Tapi melihat dari dekat, Duguk Xiao sudah lebih dari 10 meter dari mereka. Teleportasi masa lalu. Tentu saja tidak. Tapi ada satu orang lagi di belakang Duguk Xiao. Tuan Tulang. Setelah melihat Master Bond, banyak orang di Zenmoshi terkejut. Beberapa orang tua masih mengenal Bond Master. Di mana saya bisa mengharapkan dia muncul secara terang-terangan. Masih di saat kritis ini. Apakah ini untuk melindungi Duguk Xiao? Ye Junlin memperhatikan ketika Master Bond muncul. Tidak. Seharusnya saat Master Bond mengekspos napasnya, Ye Junlin sudah tahu di mana dia berada. Abaikan saja. Tunggu sampai balas dendam selesai. Tapi dia tidak berharap dia bergegas. Tapi Ye Junlin tidak menghentikannya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan orang ini. Apakah kamu akan membawanya pergi? Ye Junlin telah melihat bahwa Master Bond memiliki ide ini. Master Bond meraih Duguk Xiao dan mengangguk. Itu benar. Tapi apakah kamu memiliki kemampuan? Ye Junlin tersenyum. Yang satu ini benar-benar bagus. Itu salah satu peringkat teratas di Departemen Sihir Kota. Tapi baginya, itu semut. Masih ingin mengambil seseorang darinya. Cukup delusi. Saya tidak memiliki kemampuan, tetapi yang lain memilikinya. Kata Master Bond. Boom. Sebuah kekuatan yang mengoyak dunia datang dari jauh. Seolah-olah langit akan runtuh. Menyelimuti seluruh situs Sentianjian. Jika terpengaruh oleh kekuatan ini, semua orang akan mati. Kuncinya adalah bahwa kekuatan ini ditujukan pada 5 orang Qinglong. Ledakan dari atas 9 langit. Hei! Pada saat yang sama, sebuah pedang menusuk lurus ke arahnya. Targetnya adalah Xiao Feng. Ini malapetaka. Gunakan pedang Ye Junlin untuk membunuh orang-orang Ye Junlin. Betul sekali. Pada saat ini, Gong Qianqiu mulai. Tentu saja dia tidak akan membunuh untuk berurusan dengan Ye Junlin. Peluangnya rendah. Menurut perkiraannya, bahkan jika dia bisa membunuh Ye Junlin, dia harus mengupas kulitnya. Sekarang saya hanya menghancurkan mereka untuk membalas dendam. Tidak membiarkan mereka merasa segar. Tidak membiarkan 5 Qinglong menyingkirkan iblis batin mereka. Kalau begitu bawa saja Duguk Xiao pergi. Pasti tidak dengan paksa. Kemudian mulailah dengan orang-orang di sekitar Ye Junlin. Ye Junlin harus dihentikan. Kemudian Master Tulang melarikan diri dengan orang-orang. Ini adalah tembakan pertama Gong Qianqiu. Dia juga sangat bersemangat. Dengan bang, itu hampir tembakan penuh. Pada saat ini,
seluruh divisi sihir kota terdiam. Kekuatan ini terlalu menakutkan dan berlebihan. Tidak bisa melarikan diri. Tidak bisa menghentikannya. Jika gerakan ini dihancurkan, setengah dari seluruh departemen sihir kota akan dihancurkan. Dan mereka masih terpengaruh. Titik serangan utama adalah pada 5 orang Qinglong. Para master dari divisi setan kota tercengang. Mengapa ada keberadaan yang menakutkan selain Ye Junlin? 5 Qinglong dikunci oleh napas yang kuat, dan mereka semua meledak. Tidak bagus. Ye Junlin adalah yang pertama bereaksi. Segera berhenti di depan 5 orang Qinglong. Tubuh terpaksa menahan pukulan agung ini. Tidak ada sama sekali. Langkah ini tidak cukup untuk melukai Ye Junlin. Gong Qianqiu juga terkejut. Dia sepertinya sedikit meremehkan Ye Junlin. Lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bagaimana trikmu ini tidak berguna baginya? Pada saat yang sama, malapetaka ilahi yang digunakan oleh Gong Qianqiu menyerang Xiao Feng. Pedang ini mengunci Xiao Feng, dan Xiao Feng tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan di bawah paksaan yang kuat, Xiao Feng tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Hanya untuk mati. Pada saat kritis, Ye Junlin muncul. Bang! Sebuah pukulan menghantam para dewa. Hancurkan perampokan dan terbang keluar. Bab 3520 waktu yang paling memuaskan. Dan wajah Xiao Feng pucat. Dan dia sudah ketakutan. Dan dia berkeringat. Baru saja perampokan itu terlalu dekat dengan tenggorokannya. Ada darah di tenggorokannya sekarang. Karena ujung perampokan sudah menyakitinya. Artinya, Ye Junlin muncul tepat waktu. Kalau tidak, bahkan ujung para dewa sudah cukup untuk menghancurkannya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sosok Gong Qianqiu muncul di depan Xiao Feng barusan. Mungkinkah Gong Qianqiu bunuh diri dengan pedang? Tidak. Tentu tidak. Seharusnya pada saat yang paling kritis, atau bahkan saat kematian, orang yang paling dia cintai dan pedulikan muncul di benaknya. Tidak diragukan lagi momennya baru saja tiba. Orang yang paling saya sayangi secara alami adalah Gong Qianqiu. Dia menarik napas dan hampir mati. Saya hampir tidak pernah melihat Gong Qianqiu lagi. Tidak. Aku pasti tidak bisa mati. Kalau tidak, Gong Qianqiu akan menjadi janda. Jika dia pergi, seberapa tidak nyamannya Gong Qianqiu sendirian. Seberapa menyedihkan dia. Tanpa dia, bagaimana Gong Qianqiu akan hidup? Xiao Feng tiba-tiba memiliki pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Sebenarnya, yang paling mendebarkan bukanlah mereka, tapi Ye Junlin. Jika dia tertinggal setengah poin, saya khawatir saudara atau muridnya akan mati. Ini yang tidak ingin dia lihat. Sepertinya dua hal. Tapi itu sebenarnya semua terjadi pada saat yang sama. Bahkan untuk kekuatan Ye Junlin, hampir tidak ada perbedaan waktu. Pada saat yang sama, dia juga berada di bawah banyak tekanan. Untungnya, dia diselamatkan. Dia bisa melawan. Tetapi pada saat ini, Ye Junlin menemukan bahwa Master Bond telah membawa Duguk Xiao untuk melarikan diri. Hal yang paling kuat tentang Master Bond bukanlah kekuatannya, tetapi teknik melarikan diri. Ye Junlin telah diajarkan sekali sebelumnya. Ditambah dengan keakrabannya dengan lingkungan Zen Moshi, begitu dia melarikan diri, tidak ada yang bisa menangkapnya. Orang yang baru saja menembak dan perampokan ilahi juga menghilang. Sisi lain dengan angkuh menghilang. Ye Junlin mengejar, dia pasti akan menyusul. Tapi dia tidak bisa mengejar. Bagaimana jika ini tipuan? Pasangan ini terlalu licik dan rumit. Baru mau mengejar. Kemudian Qinglong dan yang lainnya berada dalam bahaya lagi. Tidak sebanding dengan kerugiannya. Ye Junlin tidak berani. Dia bisa mengejarnya, tetapi hanya jika semua orang aman. Jangan katakan bahwa orang terakhir tidak mengejar, tetapi Qinglong dan yang lainnya dalam bahaya. Dari fakta bahwa musuh ini menyerang Qinglong 5 orang sekaligus dan menyerang Xiao Feng pada satu waktu. Cukuplah untuk mengatakan, ada terlalu banyak trik. Jangan mengesampingkan tinggal di belakang. Begitu dia pergi, semua jenis jurus pamungkas datang. Master Bond menyatukan Duguk Xiao dan Gong Qianqiu.
Apakah kita hanya menyombongkan diri seperti ini? Master Tulang agak sulit dipercaya. Di depan Master seperti Ye Junlin, bukankah dia harus mencoba yang terbaik untuk melarikan diri? Bisakah kamu begitu bergoyang? Tidak bisa dimengerti. Akulah orang yang paling mengenal Ye Junlin. Dia tidak berani. Dia takut aku akan mendapat penyergapan lain. Jadi dia akan menunggunya pergi dan berurusan dengan orang-orangnya. Gong Qianqiu bisa dikatakan sudah menghitung semuanya. Ye Junlin tidak berani bertaruh. Aku berhasil. Aku menyombongkan diri di depan Ye Junlin dan menggunakan pedangnya. Aku juga membawa pergi orang-orang pendendam mereka. Gong Qianqiu adalah hari yang paling memuaskan hari ini. Untuk bisa bermain melawan Ye Junlin, aku tidak tahu sudah berapa lama dia memikirkannya. Membuatnya hari ini. Itu juga membuat Ye Junlin sangat malu. Segera, keduanya membawa Duguk Xiao ke lubang mayat. Duguk Xiao tampak tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin kamu, orang yang tidak dikenal? Duguk Xiao telah melakukan perjalanan di berbagai faksi. Saya telah melihat Gong Qianqiu. Tidak ada yang akan mengira bahwa bos terakhir ternyata bukan siapa-siapa. Hehe, aku dulu bukan siapa-siapa. Tapi sekarang aku yang terkuat. Kata Gong Qianqiu. Lalu kenapa kamu menyelamatkanku? Duguk Xiao sedikit tidak percaya. Karena dia tidak berharga. Bersambung.